Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul beriman kepada qada dan qadar. Pembahasan yang pertama yaitu qada. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, dan sifat. Sedangkan secara istilah, qada yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Pembahasan yang kedua yaitu qadar. Qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sedangkan qadar secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun buruk. Takdir atau qadar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubram antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau seseorang hanya punya satu ibu kandung. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Contoh takdir yang ketiga yaitu manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Dan contoh takdir yang terakhir yaitu di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunnatullah, artinya segala sesuatu yang berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Jenis takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap manusia itu diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik lagi. Contoh takdir mu'allaq yaitu Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi dia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya itu terbatas, sehingga ia mencari segala cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan yang cukup tinggi gajinya. Saat ini hidupnya menjadi lebih layak karena Hasan mau mengadakan perubahan dalam hidupnya. Dalam qada dan qadar terdapat dalil nakli. Pengertian dalil nakli sendiri adalah dalil yang dari Al-Quran dan hadis yang berbunyi Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah sesekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Dalam qada dan qadar terdapat juga dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal yang sehat. Akal sehat yang membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan perhitungan akal manusia. Allah telah membuat ketentuan takdir bahwa untuk mencapai sesuatu itu harus dengan berusaha. Sedangkan ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diubah, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi walang tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 62. Fungsi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa macam. Yang pertama yaitu mendorong kemajuan dan kemakmuran. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT sudah diberi takaran, ukuran, sifat, dan undang-undang. Dengan iman kepada takdir, hendaknya manusia dapat menyelidiki dan mempelajari alam sehingga mampu memanfaatkannya. Fungsi yang kedua yaitu menghindari sifat sombong.
Dengan beriman kepada takdir, seseorang yang memperoleh sukses besar atau meraih jabatan tinggi akan semakin rendah hati karena menyadari bahwa sukses yang diperoleh itu bukan semata-mata hasil usahanya sendiri, tetapi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang ketiga yaitu melatih berhusnudzon. Beriman kepada takdir mendidik manusia untuk berbaik sangka pada ketetapan Allah karena apa yang kita inginkan belum tentu berakibat baik. Demikian pula sebaliknya. Fungsi iman yang keempat yaitu melatih kesabaran. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap tabah, sabar, dan tidak mengenal putus asa pada saat mengalami kegagalan karena menyadari bahwa semua kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kelima yaitu terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beriman kepada qada dan qadar akan menumbuhkan sifat berani, semangat, dan jiwa seseorang akan bangkit karena ia tidak memiliki keraguan atau gentar sedikit pun untuk maju. Cukup sampai di sini ya pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.